kepikiran gak sih, kalau kita punya usaha kecil di rumah, misalnya usaha rajut, apakah kita harus tetap bayar pajak? Banyak orang berpikir kalau omsetnya belum besar berarti nggak perlu tuh ngurus-ngurus pajak. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan pada sebuah UMKM kerajinan rajut melalui studi kasus Rumah Rajut Aruna. Kita akan bahas mulai dari jenis pajaknya, cara menghitungnya, sampai apa resikonya kalau pelaku usahanya tidak patuh. Jadi, simak sampai akhir ya videonya. Halo semuanya, perkenalkan aku Azkia Najwa dengan NIM 209250123 dari Prodam Studi Administrasi Bisnis kelas AB 6. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Kewajiban Perpajakan pada UMKM Kerajinan Rajut berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia dengan studi kasus pada Rumah Rajut Aruna. Sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu kenapa sih topik ini penting? Nah, UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat yang memperoleh penghasilan dari usaha kecil. Salah satunya adalah usaha kerajinan rajut. Sekarang, produk rajut sudah mudah dipasarkan melalui Instagram, TikTok Shop, maupun Marketplace. Akibatnya, banyak usaha kecil yang berkembang cukup pesat. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang berpikir, usaha saya masih kecil, jadi belum perlulah hitung-hitung pajak, ngurus pajak. Nah, padahal selama sudah memenuhi ketentuan perpajakan, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Nah, dari situlah saya tertarik menganalisis bagaimana sebenarnya aturan perpajakan yang diterapkan pada UMKM seperti Rumah Rajut Aruna. Oke, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan objek penelitian kita. Rumah Rajut Aruna merupakan UMKM rumahan yang memproduksi berbagai produk rajut seperti tas, topi, shawl, dan boneka rajut. Usaha ini dikelola oleh satu orang pemilik dan dibantu beberapa pengrajin lepas. Produknya dipasarkan melalui media sosial, marketplace, dan bazar UMKM. Dalam studi kasus ini diasumsikan omset usaha mencapai 420 juta rupiah pada tahun pertama. Kemudian meningkat menjadi 590 juta pada tahun berikutnya. Nilai tersebut masih berada di bawah 4,8 miliar rupiah, sehingga masih memenuhi syarat untuk menggunakan skema PPh final UMKM. Kalau gitu, pajak apa aja sih yang dimiliki Rumah Rajut Aruna? Nah, yang pertama adalah PPh final UMKM sebesar 0,5%. Yang kedua adalah PPh pasal 21 apabila pengrajin lepas menerima penghasilan yang sudah memenuhi ketentuan pemotongan pajak. Dan yang ketiga adalah PPN. Namun, karena omset Rumah Rajut Aruna masih di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, usaha ini belum wajib menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Artinya, kewajiban PPN belum berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu menghitung pajaknya. Di sini diasumsikan omset Rumah Rajut Aruna selama 1 tahun adalah 590 juta rupiah. Karena Rumah Rajut Aruna merupakan wajib pajak orang pribadi, maka ada fasilitas yang sangat membantu, yaitu omset 500 juta rupiah pertama yang tidak dikenai PPh final. Jadi, kita tidak langsung mengalihkan 590 juta dengan tarif 0,5%. Langkah yang pertama adalah cari dulu omset yang dikenai pajak. Caranya, 590 juta rupiah dikurangi 500 juta rupiah. Hasilnya adalah 90 juta rupiah.
Nah, 90 juta inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, kita kalikan dengan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Hitungannya menjadi 90 juta rupiah dikalikan dengan 0,5%, atau kalau ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,005. Hasilnya adalah Rp450.000. Jadi, estimasi PPh final yang harus dibayar Rumah Rajut Aruna selama 1 tahun adalah sebesar Rp450.000. Tapi, perlu diingat, dalam praktiknya perhitungan pajak dilakukan setiap bulan berdasarkan omset kumulatif. Jadi, bukan langsung dihitung di akhir tahun seperti contoh sederhana yang saya jelaskan ini. Karena itu, pencatatan omset setiap bulan sangat penting agar perhitungan pajaknya tetap akurat. Lalu, apa sih yang bakal terjadi kalau pelaku UMKM tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Nah, risiko yang pertama adalah dikenai sanksi administrasi apabila terlambat menyetor atau melaporkan pajak. Kemudian, apabila omset yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pelaku usaha juga dapat diperiksa oleh otoritas pajak. Bahkan, jika sengaja menyembunyikan omset, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Mulai dari mendaftarkan NPWP sejak pertama usaha berjalan, mencatat seluruh omset secara rutin, menyisihkan dan mengkhususkan dana untuk pajak, lalu memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan, hingga aktif mengikuti sosialisasi perpajakan. Jadi, dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Rumah Rajut Aruna memiliki kewajiban PPh final UMKM potensi PPh pasal 21 dan PPN apabila omsetnya sudah memenuhi ketentuan. Dengan omset sebesar Rp590 juta, pajak yang harus dibayar relatif kecil, yaitu sekitar Rp450.000 dalam 1 tahun. Karena adanya fasilitas pembebasan omset Rp500 juta pertama. Menurut saya, tantangan terbesar bagi UMKM bukan terletak pada besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi pada kedisiplinan dan mencatat omset dan memenuhi administrasi perpajakan. Semoga melalui analisis ini, semakin banyak pelaku UMKM yang memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban kepada negara, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola usaha yang baik. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Saya Azkia Najwa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.